Alam pada saat itu memperlihatkan sebuah telaga dengan air yang jernih. Pepohonan besar juga masih tumbuh mengelilingi telaga. Bukan hanya pepohonan di samping telaga itu, akan tetapi ada sebuah surau kecil yang sudah lama tidak digunakan lagi. Alam begitu sunyi dan damai, tapi dari surau dan telaga inilah kisah ini dimulai. Kisah tentang dua anak yang berbeda nasib. Yang satu begitu indah laksana sepasang pengantin yang diarak ke kursi pelaminan suci. Sedangkan yang satu seumpama jenazah dalam keranda yang diusung menuju alam kematian dan terkubur bersama penderitaan. Dan apabila keduanya dibandingkan, maka salah satu harus menerima nasib kalau dia adalah anak yang bodoh, lalu dianggap tidak mempunyai masa depan. Dan ketika yang dianggap pintar sedang berusaha menggapai mimpi-mimpinya, maka si bodoh hanya tenggelam dalam kebingungannya. Hamdan dan Irsyad adalah kakak beradik yang usianya hanya terpaut 1 tahun. Tapi Hamdan mempunyai badan yang lebih besar dari kakaknya. Seiring perjalanan waktu, Hamdan merasakan adanya perbedaan sikap dari kedua orang tuanya, terutama ibunya. Sikap terhadap anak yang diharapkan dan anak yang diabaikan. Irsyad kakaknya adalah anak yang diharapkan, sementara Hamdan adalah anak yang diabaikan. Bahkan Hamdan merasakan perbedaan sikap itu sebelum masuk taman kanak-kanak. Ibunya sering membentak, sering juga memukulnya dengan gagang sapu apabila Hamdan terlambat menuruti perintahnya. Hamdan mengetahui itu dari Mbah Suhar, dukun bayi di desanya. Orang tua Hamdan menginginkan anak kedua yang lahir adalah anak perempuan. Ibunya juga telah mempersiapkan nama Siti Hamdalah untuk anak keduanya. Tapi karena yang lahir adalah anak laki-laki, maka nama itu menjadi Hamdan. Di suatu siang, aku dan kakakku Mas Irsyad baru saja pulang dari bermain petak umpet bersama teman-teman. Sesampainya di ruang depan, Mas Irsyad berteriak pada ibu, "Bu, aku lapar, aku mau makan." Ketika ibu menghampiri Mas Irsyad, aku juga mengatakan hal yang sama pada ibu. "Aku juga lapar, Bu. Kau bisa ambil sendiri. Cepat, ambilkan juga kakakmu." Aku segera pergi ke dapur, mengambil 2 piring, memasukkan nasi dan lauk pauk, lalu membawanya ke ruang depan. Ibuku tersenyum melihat kami berdua makan. Sesekali aku melirik ibu dan aku selalu melihat senyum ibu hanya untuk kakakku. Apalagi saat mandi. Bagiku saat itu adalah saat-saat yang menyakitkan. Ketika aku dan Mas Irsyad belum sekolah, kedua mataku selalu menyaksikan Mas Irsyad dimandikan oleh ibu. Kepalanya diusap dengan lembut. Tetapi ku perhatikan, tangan lembut itu hanya untuk Mas Irsyad, sementara aku membasahi rambut dan tubuhku sendiri. Dalam hatiku, aku selalu meminta, "Ibu, aku mau dimandikan seperti Mas Irsyad." Tapi aku tak mampu mengucapkannya. Aku hanya bisa melihat ibu dan Mas Irsyad. Kadang aku ikut tertawa saat kakakku kegelian ketika tubuhnya digelitik ibu. Sekali lagi dalam hati aku berbicara, "Aku ingin seperti itu, Ibu." Tapi aku tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Aku harus mandi sendiri. Terkadang Mas Irsyad mendekatiku, lalu menyiramkan air dari ember di kepalaku. Sebagai penghibur, siraman dari Mas Irsyad kuanggap sebagai perwakilan tangan ibu yang memandikan aku. Aku sangat senang sekali. Ketika malam tiba, ibu memerintahkan aku untuk segera tidur. Sementara dari ujung mataku, aku menyaksikan Mas Irsyad sedang bermanja-manja bersama ayah dan ibu. Lama-lama dari depan pintu kamar, aku mendengar ayahku sedang bercerita tentang kehebatan kakek pada Mas Irsyad. Orang-orang memanggil kakek dengan nama Kiai Suhali. Di masa lalu, kakek adalah orang yang amat dihormati. Yang ku dengar dari cerita ayah kepada Mas Irsyad, kakeklah yang membuka dukuh ini. Pada zaman dulu, dukuh ini masih berupa hutan belantara, banyak binatang liar di dalamnya. Bukan hanya binatang liar dan buas, tempat ini juga menjadi persembunyian para berandal. Tapi kakek Suhali yang melawan berandal itu. Kakekmu yang memenangkannya dan berhasil mengusir para berandal itu dari tempat ini. Sehingga orang-orang juga mengenal kakek Suhali sebagai orang yang sakti. Lalu Mas Irsyad bertanya pada ayah, "Kenapa kakek sakti ya?" "Karena kakekmu adalah orang yang taat beribadah, kakekmu juga rajin sembahyang, rajin puasa. Karena itu kau harus rajin belajar, harus jadi orang yang taat dan rajin beribadah." Saat aku sedang ikut mendengarkan cerita ayah tentang kakek, tiba-tiba terdengar suara ibu yang membentakku kedua kalinya menyuruhku untuk tidur.
Dalam hati, aku sebenarnya masih ingin mendengarkan cerita tentang kakek. Tapi ibu telah menyuruhku kedua kalinya. Kalau aku tidak nurut, pasti ganggang sapu mengerikan itu menghantam bokongku. Lalu aku masuk kamar dan kubaringkan tubuh di atas tikar. Di dalam kamar, lamat-lamat aku masih mendengar kalau ayah masih bercerita tentang kakek Suhali. Tapi tidak begitu jelas, pikiranku hanya terbayang kakekku yang sakti. Orang sakti tentunya orang yang sangat hebat. Orang-orang jahat bisa dengan mudah dikalahkan. Sebelum tidur, aku kepalkan kedua tanganku, lalu kupukul udara yang melayang di depan wajahku. Di malam berikutnya, ayah masih bercerita tentang kakek. Dulu rumah kakek adalah surau tua di dekat telaga. Kakek adalah orang yang begitu sehat, usianya saja sampai 90 tahun. Cerita tentang kakek meninggal itu tepatnya di waktu subuh. Setelah kakek mengambil air wudhu di telaga, kakek meninggal. Kepala dan badannya tertelungkup masuk ke dalam telaga. Kejadian itu membuat banyak orang merasa kehilangan, karena kakek bukan hanya orang tua dari ayahku saja, melainkan orang tua dari semua orang dukuh. Karena kakek adalah orang yang berjasa paling banyak atas dukuh ini. Setelah kepergian kakek, banyak orang yang bercerita kalau kakek itu bisa berjalan di atas air, tubuhnya juga kebal dari senjata. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa kakek memang orang yang benar-benar sakti, dan aku ingin seperti kakekku. Dalam hati, aku mempunyai tekad. Suatu saat ketika aku sudah besar, aku ingin seperti kakek. Aku ingin melawan para berandal, para orang-orang jahat, dan yang terpenting, ibuku tidak memukuli aku lagi. Tapi apa daya, ganggang sapu dan bokongku seperti sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Kakakku juga kadang mendapatkan pukulan itu, tapi aku yang lebih sering. Entahlah, apakah karena ibu benar-benar tidak mengharapkan kelahiranku. Yang aku rasakan, perhatian ibu, kasih sayang ibu, cinta kasih ibu selalu diberikan lebih pada kakakku daripada aku. Hatiku sakit, tapi aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Yang bisa aku lakukan hanyalah menangis. Menangis di sudut kamar agar tidak ketahuan ibu. Karena kalau ibu sampai tahu, aku akan dimarahi lagi. Ketika aku masuk sekolah, aku merasa itu adalah hari yang begitu indah. Aku masuk kelas 1 sementara Mas Irsyad berada di kelas 2. Di sekolah, kakakku adalah anak yang pendiam. Jadi Mas Irsyad sering dijahili oleh teman-temannya. Seringkali aku melihat kelakuan Umar yang sering menjewer Mas Irsyad. Kadang juga Umar menyeret kursi Mas Irsyad secara diam-diam, dan ketika Mas Irsyad hendak duduk, dia langsung jatuh ke lantai. Aku merasa muak melihat kejadian itu. Akhirnya, aku masuk ke ruangan kelas Mas Irsyad. Melihat Umar yang sedang tertawa melihat kakakku yang kesakitan, tanpa pikir panjang langsung aku pukul mulut si Umar. Umar menangis, kesakitan. Dia mengadu berteriak pada guru. Tak butuh waktu lama, telingaku sudah ditarik oleh bu guru sembari ditarik keluar kelas. Telingaku sakit, tapi aku senang. Di keesokan harinya, aku melihat Mas Irsyad, Umar, dan teman sekelasnya sedang bersama-sama. Lalu aku mendatangi Umar dan mengancamnya. Kau ganggu lagi kakakku, kutendang perutmu. Umar begitu takut, tapi itu adalah masa-masa SD yang begitu indah. Sejak saat itu aku dikenal sebagai anak yang nakal, anak yang suka memukul, anak yang suka menendang. Sekarang anak-anak sekolah sudah tidak ada yang berani kepadaku. Aku sangat terkenal. Aku senang, dan lebih senang lagi karena tidak ada yang berani lagi mengganggu kakakku. Dalam hati, aku mengenal diriku sebagai Hamdan yang terkenal, Hamdan yang nakal, Hamdan yang suka meninju, Hamdan yang suka memukul, Hamdan yang suka menendang. Semua anak-anak takut padaku. Aku adalah Hamdan yang sudah menjadi orang sakti. Setelah aku merasa menjadi orang sakti, sikap ibu semakin menjadi-jadi. Jika dihitung, mungkin sudah ribuan kali ibu memarahiku. Hanya saja, ibu sudah tidak bisa lagi memukul bokongku dengan ganggang sapu, sebab aku sudah berani berlari menghindari pukulan itu. Aku biasa berlari dan bersembunyi di surau dekat telaga rumah kakek dulu. Di surau, aku merasa sangat aman. Aku juga sering duduk berlama-lama di emperannya, lalu aku perhatikan alam di sekitarnya. Aku bertanya dalam hati, mengapa surau ini dibiarkan begini, sepi dan kotor? Oh iya, surau ini berbentuk panggung, lantainya terbuat dari papan kayu yang halus. Dulu mungkin lebih halus, sekarang surau ini mulai termakan usia, dindingnya berlubang di sana-sini. Dari bawah surau, aku melihat rumput ilalang mencoba menembus lantai surau. Jika dibiarkan begini, maka surau akan ambruk dan mati menyusul kakek. Di emperan surau, aku benar-benar memikirkan kakek dan nasib surau peninggalan kakek ini. Aku berpikir, kakekku adalah orang sakti, maka surau ini juga sakti.
Maka agar kesaktiannya tidak hilang, aku akan merawat surau ini. Lalu aku memulai dengan mencabuti rumput ilalang di bawah lantai surau, dilanjutkan dengan menghilangkan debu-debu yang mengotori surau. Merawat surau ini aku lakukan setiap aku lari dari ganggang sapu ibu yang akan memukul bokongku. Biasanya ketika sudah selesai bersih-bersih surau, tanganku sakit tergores daun ilalang yang tajam, dan kudapati tubuhku yang kotor. Aku segera ke telaga di timur surau, telaga yang pernah menenggelamkan sebagian tubuh kakek dulu.